Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Febi Zikruli. Bagaimana, masih semangat belajar? Tentunya Pak Febi berharap kalian masih semangat belajar, karena pada hari ini kita sudah mulai membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk hari ini Pak Febi akan menjelaskan bagaimana masyarakat Arab sebelum Islam. Dan di sini adalah pembahasan tentang bab 1. Maka dari itu baik langsung saja Pak Febi akan mulai. Pada zaman dahulu di Jazirah Arab itu, sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW, hidup juga para nabi. Jadi ada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang hidup di Jazirah Arab, ya. Seperti Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putranya Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail. Sebenarnya masih banyak lagi nabi-nabi, ya. Nah, para nabi-nabi ini mengenalkan keesaan Allah dan mengajarkan bagaimana tata cara beribadah. Mengenalkan bagaimana tata cara beribadah kepada masyarakat Arab. Nah, masyarakat Arab pada saat itu menerima dan mengenal tentang ketuhanan. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari negara Mesir ke negara Palestina. Pada saat itu Nabi Ibrahim ceritanya belum mempunyai anak dan sudah menikah sama Siti Sarah dengan menikah selama 70 tahun tapi belum mempunyai anak. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah kepada Siti Hajar, dan setelah menikah kepada Siti Hajar, Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar hijrah ke kota yang tandus pada saat itu, yaitu kota Mekah. Nah, di sana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku," siapa itu? Nabi Ismail, "di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Nah, doa Nabi Ibrahim ini terdapat pada Quran surah Ibrahim, ya, ayat 37 juz 14. Ini cerita jadi pada zaman dulu Nabi Ibrahim sudah mengenalkan tentang bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum disebut sebagai agama Islam. Karena agama Islam itu dipelopori atau dikenalkan nama agama Islam itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim kan tinggal di kota Mekah. Kemudian membuat rumah suci yang disebut Ka'bah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Ka'bah itu awal dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, siapa namanya? Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu juga kota Mekah yang tadinya tandus, yang kekurangan air, yang panas, yang gersang, akhirnya menjadi subur karena sudah adanya air yang bernama air Zam-Zam. "Pak, bagaimana Pak kok bisa ada air Zam-Zam?" Nah, maka dari itu simak terus penjelasan Pak Febi tentang materi SKI pada hari ini. Sebelum masuk ke air Zam-Zam, Pak Febi mengenalkan terlebih dahulu apa itu Jazirah Arab. Agama Islam diturunkan di wilayah Jazirah Arab. Wilayah itu terletak di benua Asia dan Afrika. Dan Jazirah Arab itu terdiri dari dua kata, yaitu Jazirah dan Arab.
Jazirah artinya pulau, dan Arab artinya tanah yang tandus. Maka arti dari Jazirah Arab diartikan sebagai pulau yang tandus. Nah, seperti itu. Kemudian Jazirah Arab terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Tihama. Apa itu Tihama? Yaitu wilayah yang membentang dari pantai Laut Merah, Yanbu, hingga Najran atau Yaman. Kemudian ada Hijaz. Hijaz adalah sebuah wilayah yang letaknya di bagian utara Yaman. Wilayah ini terdiri dari lembah dan pegunungan. Dan sebelum Pak Febi lanjut lagi, Pak Febi mengingatkan, simak video ini, nanti akan Pak Febi beri soal daripada penjelasan Pak Febi. Kemudian ada Najd, tulisannya NAJD. Wilayah yang membentang antara Yaman dan Sahara As-Samarah, dinamakan Najd karena tanahnya membentuk dataran tinggi. Ingat, membentuk dataran tinggi maka disebut Najd. Kemudian ada Yaman, yaitu wilayah yang membentang dari Najd hingga Samudra Hindia dan Laut Merah. Dan terakhir ada Al-Arud, yaitu meliputi Yamana, Oman dan Bahrain. Dan sedikit ada beberapa kalimat. Hijaz, ini penting. Hijaz adalah tempat pertama dakwah Islam. Di tempat ini Rasulullah SAW lahir dan tumbuh serta menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat ini pula muncul nur atau cahaya Islam. Di sini terdapat 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian pertumbuhan Mekah, ya, kita lanjut ke pertumbuhan Mekah. Pada awalnya Mekah adalah tanah yang tandus, ya. Nah, di sini kita akan mengetahui ketika tanah yang tandus ini kok bisa menjadi subur, kok bisa menjadi tanah yang awalnya kering, tiba-tiba banyak airnya. Jadi singkat cerita, Siti Hajar dan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya bernama Ibrahim alaihissalam itu jalan hijrah ke kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu, yaitu untuk meninggalkan anaknya dan istrinya di kota Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang imannya kuat, imannya Masya Allah, ketika itu perintah Allah tetap dilaksanakan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya di kota Mekah. Pada saat itu Siti Hajar dan Nabi Ismail berjalan, karena pada saat itu Mekah kering dan tandus, artinya jarang sekali ada air. Sementara Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam hanya mempunyai air yang sedikit, karena cuacanya terik, panas dan tandus. Akhirnya Siti Hajar dan Nabi Ismail kelelahan, kehausan. Apalagi pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam kondisinya masih kecil, ya, masih kecil. Karena Nabi Ismail masih kecil, akhirnya dia merengek karena kehausan. Kalau bahasa kita begini, ibu, aku haus, aku ingin minum. Akhirnya Siti Hajar yang melihat anaknya kehausan, kasihan. Dan Siti Hajar mencari-cari ke bukit-bukit untuk mencari air untuk anak-anaknya, mencari-cari sampai ketika Siti Hajar tidak menemukan air. Dan Nabi Ismail semakin lama semakin merengek, sampai-sampai dia menendang-nendang kakinya, ya. Ibu, aku haus, aku ingin minum, katanya. Kata Nabi Ismail alaihissalam. Setelah
dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, akhirnya muncullah air dari kaki atau dari tanah yang tadinya kaki Nabi Ismail itu merengek-rengek. Misalnya kakinya kaki Nabi Ismail ya, ini tanah. Ibu, aku haus. Nah, tiba-tiba keluar air dari sini, keluar. Semakin lama semakin banyak. Akhirnya Siti Hajar mengumpulkan air tersebut, kemudian diberikanlah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, makanya dinamakan jam-jam itu artinya apa? Artinya mengumpul. Maka disebutlah air jam-jam. Nah, itulah awal mula Mekah menjadi tanah yang subur, yang tadinya kekeringan, sekarang banyak air. Dan awal mula air jam-jam itu ada. Nah, sebenarnya masih panjang, tapi untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjut lagi tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang berkaitan dengan Idul Adha. Baik, sekian dari Pak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.